Kemudian Imam Ibnu Hanbal nanya, sejak kapan kamu jual roti? Wahai Tuhan, saya jual roti ini sudah 30 tahun yang lalu. Dan sejak itulah saya mengamalkan istighfar itu. Terus apa hasilnya? Kata Imam Ibnu Hanbal, tidak ada satu doa saya pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata tukang roti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyami lil mu'minin alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bisa merampungkan 17 hari siam di bulan Ramadan. Dan malam hari ini kita masuki malam ke-18 untuk Qiyamul Ramadan atau Tarawih. Nampaknya Masjid Al-Asr ini masih utuh ini. Saya suka survei, Pak. Kalau ngisi di mana-mana itu ya sudah mulai banyak kemajuan shopnya. Ya, ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2, bahkan ada tinggal 1 shop. Tapi saya lihat di sini alhamdulillah semangat meraih Lailatul Qadar ini. Saya yakini dapat semua ini. Salawat salam tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya sampaikan keajaiban istighfar. Karena ini penghujung. Andai Ramadan ini Ramadan terakhir, atau andai malam ini malam terakhir kita, jamaah rahimakumullah, di atas doa itu ada yang lebih ampuh lagi, istighfar. Satu waktu Imam Ibnu Hanbal itu dari Baghdad, tidak ada angin, tidak ada hujan, pingin main ke kota Basrah, sekitar 450 kilo dari Baghdad, masih di wilayah Irak. Imam Ibnu Hanbal itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Maka 4 mazhab itu diantara Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Berangkat beliau dari Baghdad itu menuju sana. Dan inilah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, musafir dalam kondisi waktu itu belum ada Grab, belum ada ojek lah. Kira-kira apa yang paling ampuh itu mungkin kalau ada unta lah waktu itu.
kalau ada. Kalau enggak ya jalan kaki lah. Biasanya ulama itu banyak-banyaknya jalan kaki. Justru kitabnya yang dinaikkan ke onta atau ke bigan. Ya dari sini ke Jogja lah gitu ya, kira-kira berangkat ya. Malah jauh ya, agak ke timur lagi sedikit. Sampailah dia di Basrah, jamaah rahimakumullah. Saya lihat riwayatnya itu waktu Isya, tapi ada juga bilang waktu Asar. Karena capek seorang musafir dan tidak ada yang tahu di Basrah itu bahwa yang datang itu adalah ulama besar, ulama dunia lah kira-kira. Tapi di Baghdad ya memang dia sudah terkenal. Tidak ada yang tidak kenal Imam Ibnu Hanbal. Karena habis sholat Isya capek, Imam Ibnu Hanbal ini dia pingin tidur dalam masjid gini. Datang marbotnya nggak boleh gitu ya. Tidur dalam masjid nggak boleh gitu ya. Sama dengan di Indonesia ya, nggak boleh tidur dalam masjid ya. Nah, nyadar betul bahwa tidak boleh itu, ya udahlah kalau nggak boleh di dalam, saya tidur di terasnya sajalah, kata Imam Ibnu Hanbal. Dan marbot juga nggak tahu bahwa yang mau istirahat itu adalah ulama besar. Ya kira-kira semacam Abdul Somad lah, datang ke masjid sinilah gitu ya. Nggak tahu marbot sini bahwa itu ada Abdul Somad, kira-kira begitulah. Keluar Imam Ibnu Hanbal itu. Nah marbotnya ikut keluar juga, nggak boleh juga di teras masjidnya. Ini kebangetan ini marbotnya ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Ya nggak bisa dalam di teras lah. Nggak ada ya, alhamdulillah. Oh ada. Nah si samping masjid itu ada seorang tukang roti yang memang rumahnya sederhana sekali, yang menjamu, yang ya udah tuan, nggak usah di masjid, di rumah saya saja istirahatnya. Dan tukang roti juga belum tahu bahwa itu adalah Imam Ibnu Hanbal. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Namanya tamu ketemu tuan rumah, cerita-ceritalah. Dan Imam Ibnu Hanbal itu ketika tukang roti itu sedang buat adonannya itu, yang keluar dari mulut itu nggak ada kata-kata yang lain kecuali istighfar. Pada saat dia menaruh gula, kemudian adonannya, itu yang keluar dari mulutnya adalah istighfar. Didengar aja oleh Imam Ibnu Hanbal. Kemudian Imam Ibnu Hanbal nanya, sejak kapan kamu jual roti? Wahai Tuhan, saya jual roti ini sudah 30 tahun yang lalu. Dan sejak itulah saya mengamalkan istighfar itu. Terus apa hasilnya? Kata Imam Ibnu Hanbal, tidak ada satu doa saya pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata tukang roti itu. Kecuali satu doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doamu itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh tukang roti, saya ingin ketemu seorang ulama yang ada di Baghdad namanya Ibnu Hanbal. Padahal dia sedang dialog dengan Ibnu Hanbal. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat istighfar. Nah ini yang sering kita lupa. Rasulullah yang sudah dapat tiket masuk surga berapa kali sehari kalau istighfarnya dalam hadisnya 100 kali. Kita berapa kali Pak? Banyak doanya apa banyak istighfarnya kita? Pasti banyak doa. Apalagi mau 10 hari terakhir ini. Ya, doa minta bisa mudik gitu ya, bisa dapat THR yang banyak gitu. Ini yang kita ini terbalik. Doa tidak dilarang. Tapi lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lajimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin, kata Rasulullah. Barang siapa yang sering berdoa atau melazimkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka kegelisahannya itu Allah carikan jalan keluarnya. Wa min kulli dikin makhraja,
dan kalau dia sempit dadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang nyangka, Pak? Tukang roti yang mimpi pingin ketemu Imam Ibnu Hanbal, Imam Ibnu Hanbal yang datang. Coba kalau Bapak mimpi Abdul Somad, datang nggak kira-kira sini, Pak? Tapi banyaklah berisbah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak sangka-sangka. Maka ada rezeki itu yang memang kata Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi di ayat Quran itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu satu ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan carikan jalan keluarnya buat permasalahannya. Kemudian wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh dia. Satu ulama, Pak. Yang kedua, Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, ulama besar juga. 3 muridnya datang pada beliau. Ini biar kita di akhir-akhir ini banyak istighfar. Kalau bisa lebih dari 100 kali mengalahi Nabi. Nabi itu baru contoh saja 100 kali ya. Nabi mungkin bisa lebih dari 100 kali ya. Istighfar ya. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya 3. Murid yang pertama mengadukan permasalahannya, saya sudah lama nikah wahai Tuan, wahai guruku, kata muridnya itu. Apa yang harus lakukan, belum juga dikaruniai anak saya ini, udah lama nikah gitu ya. Imam Hasan Al-Basri jawab, istighfar. Pulang dia, nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Kalau kita cuma itu doang gitu ya, kalau kita ya. Enggak, kalau murid yang baik itu suruh istighfar, istighfar saja. Yang kedua datang lagi muridnya yang kedua. Wahai guru, saya ini udah berbolak-balik bisnis apa saja gagal terus. Sudah jual somai gagal, jual bakso gagal, jual ini gagal, jual apa saja gagal. Apa yang harus saya lakukan wahai guru, kata muridnya pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian datang murid yang ketiga. Wahai guru, kondisi negeri kita ini sudah mulai panas dan sudah lama juga tidak ada hujan dan udah mulai paceklik. Apa yang harus kita lakukan wahai guru? Dijawab juga oleh gurunya itu, istighfar. Maka nanti dicek surat Nuh ayat 10, 11 dan 12, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini jawaban. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu istighfar. Allah akan menurunkan air hujan yang sangat lebat dari langit gitu ya. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Maka dia setelah air itu turun hujan, kemudian kebun-kebunmu yang tadinya itu udah mulai kering, maka tumbuhlah itu menghasilkan buah-buahan yang banyak. 3 soal 1 jawabannya. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Ternyata istighfar itu mengalahkan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang istighfar itu di atas doa. Nabi Musa juga demikian. Ketika paceklik di Mesir pada waktu itu, Nabi Musa mengumpulkan masyarakat di tengah lapangan, bukan untuk istighosa, tapi untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah lama ya tidak hujan, paceklik juga pada masa itu. Akhirnya Nabi Musa suruh istighfar rame-rame di tengah lapangan. Kemudian tidak lama kemudian turun hujan. Negeri yang sudah mau paceklik, tapi Allah kasih karena permohonan ampun hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tidak sulit lisan kita ini dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Di atas angkot bisa kita istighfar. Di atas kendaraan pribadi kita bisa istighfar. Dari masjid menuju rumah kita itu bisa 10 kali. Kalau kita mau pulang nanti dari tarawih itu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak cukup dengan 3 kali setelah sholat 5 waktu, tapi berbanyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini detik-detik terakhir kita mau meninggalkan Ramadan. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, atau jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir buat kita. Ketika kita udah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi penutup jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini yang ingin kita lazimkan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazimkan atau berbanyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dilarang doa, doa boleh. Tapi Rasulullah menganjurkan itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 10 hari terakhir, sehingga benar-benar hati kita untuk menjemput Lailatul Qadar itu benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.